Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sarli Ramania, NIM K1A1200052 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas B. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang sensorik, persepsi, dan konsentrasi. Yang pertama, sensorik. Pengertian sensorik. Sensorik yaitu kecakapan atau kemampuan sensorik merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada semua indera di dalam tubuh. Sel saraf sensorik ialah sebuah sel saraf yang berguna untuk menerima rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan, yakni panca indera. Sedangkan sel saraf motorik merupakan sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantar rangsangan ke efektor seperti kelenjar dan otot. Rangsangan ini bersumber sumsum tulang belakang dan otak. Sel saraf sensorik ini masuk dalam sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat, ini berada di dalam sumsum tulang belakang dan otak. Keberadaan sistem saraf tepi ini sendiri adalah di luar lokasi itu. Perkembangan sensorik pada anak. Perkembangan sensorik pada anak merupakan sebuah kemampuan dalam hal keterampilan yang dimiliki buah hati Anda untuk memanfaatkan indera yang terdapat di dirinya. Terdiri dari indera sentuhan, penglihatan, pendengaran, perasa, dan juga penciuman. Kemampuan sensorik ini memungkinkan si kecil dapat mengenali serta menjelajahi lingkungan di sekitar selama periode tumbuh kembang anak. Hal ini bisa dikatakan bahwa kemampuan sensorik ialah salah satu aspek penting dalam perkembangan yang harus dimiliki oleh tiap bayi dengan baik. Kecakapan sensorik anak akan tumbuh dan berkembang seiring usia berjalan secara detail. Ada 7 hal yang mendasari keterampilan sensorik dan berfungsi untuk mendukung perkembangan bayi. Yang pertama, sentuhan. Yang kedua, penciuman. Yang ketiga, perasa. Yang keempat, penglihatan. Yang kelima, pendengaran. Yang keenam, keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu kesadaran. Seperti video ini, kemampuan sensorik sebetulnya tak berfungsi sendiri, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan kognitif, emosional, dan fisik. Seluruh indera yang dimiliki tubuh harus bekerja sama agar dapat mendukung proses pergerakan, pembelajaran, dan perilaku buah hati. Materi selanjutnya yaitu persepsi. Pengertian dari persepsi. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita. Penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Persepsi terbagi menjadi 2, yaitu persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Seperti contoh video di atas, yaitu video tentang persepsi. Ciri-ciri umum persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi. Ciri-ciri tersebut yaitu: yang pertama, modalitas.
atau rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera, atau cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya. Yang kedua, definisi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang. Kita dapat mengatakan atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit. Ciri-ciri umum persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi, yaitu yang pertama, modalitas. Rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera, seperti cahaya untuk melihat, bau untuk mencium, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya. Yang kedua, dimensi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang atau dimensi ruang. Kita dapat mengatakan atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, dimensi waktu. Persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat, lambat, tua, muda, dan lain-lain. Yang keempat, struktur konteks. Keseluruhan yang menyatu, objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Materi yang terakhir yaitu adalah konsentrasi. Pengertian konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu benda atau gagasan. Anderson berpendapat, konsentrasi adalah kemampuan untuk menaruh perhatian pada suatu gagasan atau orang. Konsentrasi merupakan kemampuan untuk memperhatikan hal yang sedang diamati. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Faktor ekstern. Faktor ekstern dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang kedua yaitu faktor intern. Faktor intern akan dibahas menjadi 3 faktor. Faktor kesehatan, faktor psikolog, dan faktor kelekahan. Seperti video di atas, konsentrasi belajar. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran dan perhatian pada suatu gagasan atau ide dalam suatu objek untuk merubah tingkah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.